Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham TSPC ya atau Temposcan Pacific, di mana saham ini saham yang sudah lama tapi mungkin tidak terlalu terekspos ya atau tidak terlalu menarik minat dari para investor retail. Ya, harganya per tanggal 20 Mei 2024 adalah 2050 dan ini belum pernah saya bahas di channel Naik Level ya. Kita akan bahas seperti biasa nanti dari kinerja harga sahamnya, dari fundamentalnya, dari seasonality, dari bandarmologi, dan dari teknikalnya. Oke, kita akan mulai langsung aja dari kinerja harga sahamnya sejak IPO. Ya, ini IPO sudah cukup lama, tahun 94. Dengan IPO price-nya 8.250, pernah stock split 2 kali. Jadi, kalau pegang sejak IPO dan tidak diapa-apakan, saat ini sudah floating profit 397% ya. Tidak termasuk dividen. Nah, kalau kita cek ya kinerja harga sahamnya ini untuk 10 tahun masih negatif, namun 5 tahun kebelakangan ini sudah profit semua. Ya, di tahun 2024 ini sampai hari ini juga sudah naik 11,72%, pernah di 2.200 dan terendahnya di 1.400. Jadi, harga saat ini lebih mendekati harga tertingginya. Nah, ini adalah websitenya teman-teman ya. Dia ada di Jakarta, di gedung Temposcan Tower. Ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, dia bidang utamanya di industri farmasi ya. Nah, ini pemegang saham utamanya adalah Boga Mulia Nagadi dan Masyarakat. Ini yang cukup menarik adalah sejak setahun terakhir dari 2022 dan 2023 ini kepemilikan pengendalinya bertambah ya, membeli dari publik. Nanti kita akan bahas lebih detail di bandarmologi. Nah, ini perusahaan apa? Jadi dia ini dari ujung ke ujung ya teman ya, dari procurement and research and development, jadi dari pengadaan barang, kemudian riset dan pengembangan, dia memproduksi bahan farmasi tadi ya, herbal, obat-obatan gitu ya, kemudian dimarketingkan sendiri dan didistribusikan sendiri ya. Ini anak usahanya banyak sekali. Ya, teman-teman bisa cek lebih detail nanti di laporan keuangan atau laporan tahunan atau di websitenya ya. Kemudian ini adalah produk-produknya yang mestinya sudah pada umum diketahui ya teman-teman ya. Dia ada Bodrex, kemudian ada Neoremasil, Oskadon, kemudian ada apa ini Hemaviton untuk yang vitamin dan mineral, kemudian ada Vidoran, vitamin IP ya yang dulu sempat vitamin generik ini ya, vitamin IP yang cukup populer dulu, Vitonal, Vidoran ini nutrisi produk, Biostin ya, yang herbal juga ada, Neoremasil, Brodexin, Herbalax ya, kemudian ini ada obat-obatan ya, yang resep. Kemudian ini juga ada personal care teman-teman ya, jadi ada Marina ya, jual deodoran, minyak wangi, bedak ya, ada baby juga untuk bayi, home care ya, ini ada pembersih lantai ya, dan macam ada kosmetik dan skincare. Jadi itu produk-produknya sekilas ya, mestinya teman-teman kalau misalnya sering berbelanja di supermarket atau minimarket mestinya nggak asing dengan produk-produknya TSPC ini. Nah, kita lihat di laporan keuangannya, dia pendapatannya itu paling banyak adalah dari domestik ya, artinya dia tidak diekspor, ada yang ekspor juga namun sangat minim. Dan kita lihat ya, dari produk farmasinya itu penjualannya paling banyak ya, dari produk farmasinya. Kemudian yang besar kedua dari jasa distribusinya, dan ketiga dari kosmetik ya, produk kosmetik. Dan kita lihat ya, ketiga divisinya ini itu semuanya profitable, menghasilkan profit. Jadi ini perusahaannya sebenarnya bagus teman-teman ya. Tidak ada divisi yang menjadi beban. Dan kalau kita lihat ya, secara kinerjanya jangka panjang ini sangat baik sekali ya, bertumbuh terus, kecuali COVID itu pun dia turunnya tipis, tapi kita lihat ya labanya justru malah naik ya. Kemudian ini sudah mulai berlanjut dan labanya juga di 2024 ini annualized berpotensi mencetak pertumbuhan kembali ya, baik dari sisi
pendapatan maupun sisi labanya. Kemudian kita cek secara struktur pendapatan, ini untuk laba kotornya ya biasa aja ya, di kepala 3, 30%-an. Laba usahanya ini yang cukup meningkat cukup tinggi di 2024 ya, biasanya nggak pernah double digit ini, tapi baru 3 bulan pertama. Laba bersih juga sama ya, double digit untuk pertama kalinya di tahun 2024, tapi ini masih di 3 bulan pertama ya, belum full. Jadi secara struktur pendapatannya juga membaik ya, cenderung membaik. Nah, ini secara nominalnya ya, pendapatannya tadi 3,2 triliun di kuartal 1 2023 dan di kuartal 1 2024 naik 6,4% menjadi 3,4 triliun. Ya, laba kotornya naik, kemudian beban usahanya turun malah ya. Nah, ini ada beban lain-lainnya yang memang turunnya sangat signifikan. Ya, yang dulu ada penghasilan lain-lainnya 489 miliar, sekarang turun ya. Ini yang menyebabkan laba bersihnya turun. Ini saya nggak cek lebih detail ini apa ya teman-teman ya. Kemudian kita akan cek secara valuasinya. Pada saat video ini dibuat itu di PBV 1,14 di mana rata-ratanya di 1,29, jadi ini lebih rendah sedikit dibandingkan rata-ratanya. Meskipun masih di atas 1 ya. Kemudian kalau kita cek secara pernya, ini yang cukup menarik, yaitu pernya ada di 5,7 kali ya teman-teman ya. Di akhir Maret kemarin sih sudah lebih rendah 5,4, tapi ini sekarang belum jauh banget dari titik terendahnya di akhir Maret kemarin ya. Kemudian secara earning yield ini juga masih murah, 17,6%. Termurahnya kemarin ya, karena ini sekarang harganya kan sudah naik, jadi lebih mahal sedikit. Tapi masih dalam kondisi murah teman-teman ya. Biasanya diperdagangkan di harga wajarnya saja di 11%. Ya, sekarang ada di harga termurahnya nih teman-teman ya. Nah, berapa harga wajarnya kalau kita menggunakan metode earning yield 10-15% jika kita memberikan perusahaan ya, dengan berharap returnnya itu 10-15% dari modal kita, itu harga wajarnya ada di 2.410 sampai 3.600, atau harga saat ini itu lebih rendah atau terdiskon 15-43% dari harga wajarnya. Analis tidak ada yang memberikan rating di saham ini. Kemudian karena tadi perusahaan ini konsisten bertumbuh setiap tahunnya, ya, maka saya memberikan future value terhadap perusahaan ini. Kita bisa menghitung future value-nya ya dengan tingkat pertumbuhan CAGR 15 tahun ke belakang. Ini harganya 5 tahun kemudian kira-kira menjadi 4.312 ya secara per, dan 10 tahun menjadi 6.783 secara per ya. Kalau secara PBV itu 3350, 5 tahun lagi, dan 10 tahun lagi 5.000. Jadi 5 tahun lagi itu range harganya di 3.300 sampai 4.300. 10 tahun lagi di 5.000 sampai 6.700 ya. Kalau pertumbuhannya secara konsisten tetap terjadi ya teman-teman ya. Nah, untuk dividen ini juga rutin membagikan dividen teman-teman ya. Ini rutin bagi dividen, dan kalau kita lihat lumayan juga dividen yield-nya teman-teman ya. Jadi kalau ini sudah dari awal membagikan dividen, mestinya sudah cuan banyak dari dividen teman-teman ya. Kemudian untuk di 2024 ini ya, karena memang belum RUPS ya, RUPS-nya itu baru, saya cek dulu, baru tanggal 24 Juni ya. Jadi bulan depan 24 Juni itu akan RUPS, kemungkinan akan membagikan dividen lagi final. Itu kisaran mungkin 80 ya, saya prediksi dia akan membagikan setengahnya. Ya, setengah dari ini. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya teman-teman ya, secara cashnya dia sangat mampu membagikan 100% ya. Cashnya ada 865. Jadi kalau mau dibagi 100%, bahkan lebih dari 100% pun sebenarnya ini perusahaan memiliki kemampuan itu ya. Tapi nggak ngerti karena berdasarkan historis mungkin 50%, bahkan mungkin bisa lebih tinggi, saya nggak ngerti ya. Sebenarnya ada potensi membagikan lebih tinggi teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa pengendali memborong saham ini ya. Jadi kalau pengendali memborong mestinya akan ada sesuatu yang membuat harga sahamnya akan naik ya, biasanya seperti itu. Apakah dividen ini ya? Jadi saya melihatnya salah satunya mungkin ada potensi pembagian dividen yang jumbo. Tapi ya itu juga belum valid juga teman-teman ya, hanya potensi saja.
Nah, kita cek kesehatan finansialnya ini juga cukup oke ya, quick ratio-nya karena cash-nya juga cukup tinggi ya, 2, quick ratio-nya juga mendekati 3, debt to equity ratio-nya juga terakhir-terakhir memang cukup tinggi ya, menaik, namun masih terjaga di bawah 0,25 ya, jadi masih sehat secara kesehatan finansial. Nah, menariknya teman-teman ya, saham ini justru tidak diapresiasi oleh market ya, kita lihat secara seasonality ini cenderung turun terus ya, dari Januari sampai Oktober cenderungnya turun, nanti naiknya baru cuma November saja. Ya, kita lihat kenapa November naik, apakah berkaitan dengan dividen ya. Dividennya sebenarnya nggak bulan November banget itu teman-teman ya, 12 ya, memang kadang-kadang di bulan 12 memang sering beberapa tahun terakhir ini 1, 2, 3 ya, tapi cuma 3 tahun belakangan ya, jadi nggak ya, di sini ya 3 tahun belakangan ini bulan November memang sering naik karena ada dividen interim ya. Nah, kita cek lebih detail ya dari struktur sahamnya, dari Bandarmologi. Kita pertama struktur saham tadi kita sudah sebutkan ya, Boga Mulia ini pengendali 87% ada direksi dan komisaris, kemudian masyarakat yang tadi turun ya, di mana pengendali ini membeli sahamnya dari kepemilikan masyarakat. Nah, kita cek ya, peran investor asing di saham ini sebenarnya cukup lumayan ya, di tahun 2024 juga lumayan, 34,66%, dan kalau kita lihat investor asing nampaknya sedang membuang habis-habisan barang TSPC ini ya. 2022 buang barang, 2023 buang barang lebih banyak, 2024 masih buang lebih banyak, dan di bulan Mei ini setiap hari pun buang barang termasuk hari ini ya. Nah, kita cek kepemilikan retailnya seperti apa. Ternyata sedikit teman-teman ya, nggak terlalu banyak ya saham seperti ini, rutin bagi dividen, kinerjanya naik terus ya. Investor retail ternyata nambahnya nggak begitu banyak, padahal tadi investor asing buang barangnya begitu masif ya. Nah, tadi sebenarnya sudah ketahuan ya, kalau yang memborong itulah pengendali, nanti kita akan bahas. Ya, jumlah lembar sahamnya tahun terakhir masih naik ya, average-nya juga masih naik. Jadi yang masuk ini 385 orang, ini ternyata besar-besar teman-teman ya. Per orangnya 330 jutaan. Ya, jadi cukup besar ya. Meskipun dari Maret ke April ini ada yang buang barang, namun rata-ratanya malah naik. Jadi yang buang barangnya yang exit malah yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil exit ya dari Maret ke April, yang besar-besar malah masuk gitu ya kira-kira. Nah, kita cek ya perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat dari sini ya, kelihatannya sedang distribusi. Bandar detektor juga terlihat sedang distribusi. Dari broker summary pun ini juga sedang distribusi ya. Jadi ketiga ini tetap dibilang distribusi, namun secara broker ini mengakumulasi ya. Jadi dari sini kesimpulannya adalah sedang distribusi, namun kita lihat lebih detail ya di sini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, memang sedang terjadi distribusi ya. Distribusi siapa tadi? Kita sudah lihat investor asing ya. Kita lihat ya, investor asing ini pada buang barang semua. Dari 28% teman-teman ya. Kepemilikannya, oh ini terdilusi, sorry ya, ini terdilusi teman-teman ya. Ini terdilusi karena pengendali tiba-tiba menambah saham Skriplesnya nih, merubah saham Warkatnya menjadi saham Skriples ya teman-teman ya. Jadi terdilusi, namun kita lihat di lembar sahamnya saja ya. Kita lihat lokal corporate atau tadi pengendali ini masih menambah barangnya ya, lebih besar daripada konversinya, jadi masih belinya lebih banyak, plus lokal ID yang nampung dan ada reksadana lokal ya, tapi ini sangat kecil sekali. Investor asing sedang buang barang ya. Kalau kita lihat setahun terakhir, kita lihat di sini aja. Nah, Maret ke April terakhir ya teman-teman ya. Lokal CP masih setia membeli barang, lokal ID sudah mulai buang barang, mungkin take profit ya karena harganya naik ya. Harganya naik, tadi sudah disebutkan ya, harganya mendekati harga tertingginya setahun terakhir. Jadi ini akumulasinya akumulasi aktif teman-teman ya. Jadi pengendali ini aktif membeli sahamnya, tidak menampung tapi membeli. Ya, beda. Lokalide sudah mulai jualan, dan kalau kita lihat nih di sini reksadana asing justru malah membeli lagi. Ya, ini masih jual barang. Kalau mau menghabiskan barangnya, ini yang masih buang kan sekuritas asing teman-teman, kita lihat ya. Nah, kita lihat yang paling banyak adalah sekuritas asing. Kita lihat stoknya masih ada 200 juta. Per bulan itu bisa buang 18 juta.
Jadi ya masih setahun lebih ya, masih setahun lagi kalau mau ngabisin stoknya ini teman-teman ya. Jadi masih ada setahun lagi, namun kalau kita lihat harganya justru malah naik karena pengendalinya aktif membeli ya. Jadi dia tidak pasif menampung tapi aktif membeli. Nah, kalau teman-teman pengen bisa memiliki data ini, itu saya ada penawaran video di deskripsi video di bawah ya. Teman-teman bisa cek setelah nonton video ini sampai habis ya. Oke, kemudian nah ini tonton ya. Pengendali ini sedang memborong, bahkan bulan Mei ini masih memborong terus ya, aktif membeli ya. Jadi dia sekali lagi aktif membeli ya, kita melihat dari datanya. Dan di bulan Mei ini 1 sampai 20 Mei kita lihat, kalau kita lihat di sini sedang distribusi. Bandar detektor sedang distribusi, dari sini juga sedang distribusi. Tapi sekali lagi broker TP ini adalah brokernya pengendali teman ya. Boga Mulyani menggunakan OCBC Sekuritas ya, dengan kode brokernya adalah TP. Ya, jadi ini sebenarnya sedang akumulasi baik tadi setahun terakhir maupun di bulan Mei ini. Memang bandar detektor pasti akan mendeteksinya sedang distribusi karena yang buang lebih banyak ya, masif ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, investor asing ini sedang masif buang barang ya. Jadi tapi ditampung oleh satu yang sangat besar ya dan aktif. Memang ada lokal ID-nya teman-teman ya. Memang ada lokal ID-nya namun hanya kecil. Ya, jadi saya tetap menganggap ini masih akumulasi karena yang membeli adalah yang pengendali ya. Pastinya ini akumulasi karena pengendali nggak mungkin sembarangan membeli, apalagi dia belinya adalah secara aktif. Bukan mengantri di bid ya. Bukan nampung tapi hajar kanan. Nah, makanya harganya naik. Ya, kita lihat ya harganya naik di sini ya, hajar kanan dia teman-teman ya. Ini yang lainnya buang, jadi yang lainnya tuh ngantri di bid, di over, dimakan sama pengendali. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita cek ya pola teknikalnya. Ini dari sini naik ya, dividen, habis bagi dividen malah naik teman-teman ya. Nyenengke ya. Sudah dapat dividen, yieldnya lumayan, habis dividen harganya naik ya. Di sini juga bagi dividen turun sebentar, nggak lama, cuman sekitar 2 bulan harganya naik lagi ya. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini sedang ranging ya, ini habis naik, ini ranging lagi seperti di sini ya, naik, kemudian dia ranging. Ini pindah ke atasnya lagi di atas 9.900 ranging, di sini dia ranging 1.650 sampai 1.900 ya. Kemudian berakhir naik, dia rangingnya pindah dari sini 1.900 ke 2.200 ya. Jadi mungkin akan ranging lagi di sini teman-teman ya, karena masih pengendali masih ngumpulin barang nih ya. Ya, kemungkinan akan ranging lagi di sini ya teman-teman ya. Mungkin bisa turun dulu ya ke 1.900, kemudian dia naik lagi, bisa naik lagi teman-teman ya. Jadi prediksi saya dia bisa nembus di atas 2.200 ya, mungkin bisa ke 2.400 karena pengendalinya aktif membeli teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu, dan ini transaksinya juga 5,3 M per hari. Apalagi ya nanti kita ini mendekati dividen ya, kan mau RUPS ya. Biasanya kalau mendekati dividen dia diem dulu nih di sini turun ya. Nah, mungkin dividen di sini turun, dia kemudian habis itu naik. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya juga naik secara pendapatan ya, untuk labanya memang turun. Valuasi murah, rutin bagi dividen, forecastnya 3,9%, ini bisa lebih tinggi teman-teman ya. Memiliki potensi lebih tinggi. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% ada di bulan November. Secara bandarmologi saya menyimpulkannya adalah akumulasi kedua-duanya ya, akumulasi meskipun tadi dari bandar detektor semuanya distribusi ya, tapi kita ngerti tadi secara detail ini yang mengakumulasi pengendali dan akumulasinya bukan pasif namun aktif ya, berarti memang akan ya bukan pasti ya, tapi kemungkinan besar akan terjadi sesuatu ya, karena pengendali sangat optimis. Kemungkinan ya dividen ya, satu-satunya yang saya lihat di sini ya dividen jumbo. Ya, nanti kita lihat aja ya setelah RUPS. Untuk teknikal ini sedang ranging aja di 1.900 sampai 2.200. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham TSPC ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja ya. Bukan untuk dijadikan dasar teman-teman dalam melakukan jual beli saham.
Oke, mungkin sampai di situ dulu aja analisa saham TSPC ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.